Sebagai orang tua, kita pasti bingung kalau anak kita sedang mengalami sakit. Apalagi kalau misalnya anak kita itu tiba-tiba flu dan hidungnya tersumbat. Hidung yang tersumbat dapat membuat bayi kesusahan untuk bernafas, dan ini dapat membuatnya rewel sampai nggak mau makan. Jadi hari ini aku bakal share gimana cara mengatasi hidung yang tersumbat pada bayi. Tapi sebelumnya, seperti biasa aku mau nyapa kalian dulu, dan kalau misalnya kalian baru aja mampir di channel ini, welcome, namaku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Nyalain lonceng notification, dan kalian juga bisa follow aku di Instagram. Bayi biasanya lebih sering terkena pilek karena sistem kekebalan tubuhnya yang belum berkembang secara sempurna. Kunci utama untuk mengatasi pilek pada bayi itu adalah kita untuk tetap tenang. Sebagian besar kasus hidung tersumbat pada bayi umumnya nggak berbahaya dan dapat sembuh dengan seiring berjalannya waktu. Tapi pastinya kondisi ini bikin bayi nggak nyaman dan kita juga jadi uring-uringan gitu loh sebagai orang tua. Kondisi ini bisa kita atasi sendiri di rumah dengan menggunakan cara-cara simpel rumahan yang aku bakal share hari ini. Tapi kalau misalnya kalian itu nggak yakin dan kalian mungkin menganggap kondisi anak kalian itu memang udah terlalu parah dan juga mungkin anak kalian itu yang masih newborn banget, kalian bisa konsultasiin langsung ke dokter anak ya. Cara yang pertama, kita bisa terapi uap panas. Uap air panas ini gunanya untuk melegakan hidung yang tersumbat dan mencairkan lendir yang berada di dalam. Caranya kita itu bisa menyalakan air panas di dalam kamar mandi yang tertutup dan biarkan uapnya itu keluar selama beberapa saat. Lalu kita bisa mandikan bayi kita seperti biasa di kamar mandi itu. Kalau misalnya kita ada essential oil seperti peppermint atau minyak kayu putih, kita bisa teteskan beberapa tetes ke dalam bak mandi. Cara mudah yang kedua, kita bisa memasang humidifier atau pelembab udara. Alat pelembab udara ini tuh berguna banget untuk membantu pernafasan bayi dengan cara melembabkan udara pada ruangan. Kita bisa pasang alat ini di kamar bayi atau tempat bayi kita tuh beraktivitas dan bisa kita nyalakan untuk membantu bayi agar tidurnya lebih nyenyak. Selain menggunakan humidifier, kita juga bisa menggunakan nebulizer untuk mengatasi lendir yang menggumpal di dalam hidung. Cara yang ketiga, waktu bayi kita tuh tidur, kita bisa memberikan bantalan di belakang punggungnya agar posisi tidurnya itu lebih tinggi. Karena kalau misalnya lagi pilek, itu biasanya kalau misalnya tidurnya itu datar, ini akan membuat sumbatan hidung susah keluar. Nah, dengan cara kita menaikkan posisi tidurnya atau menyangga kepala bayi agar lebih tinggi daripada badan, itu akan membuat lendir-lendir lebih cepat untuk keluarnya dan agar hidung bayi nggak tersumbat. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai bantal atau misalnya bayinya itu masih terlalu kecil untuk menggunakan bantal, kalian bisa taruh anduk di bawah kasur bayi gitu supaya posisi kasurnya tuh kayak lebih tinggi gitu loh. Pokoknya pastikan kepala bayi itu lebih tinggi daripada badan. Cara yang selanjutnya, kita bisa mengoleskan minyak esensial ke dada bayi. Minyak esensial seperti kayu putih, lavender, dan chamomile bisa membantu melegakan hidung yang tersumbat. Kita bisa mengoleskan minyak ini sebelum bayi tidur supaya tidurnya lebih nyaman. Cara yang selanjutnya, kita bisa menepuk punggung bayi secara perlahan. Caranya, kita bisa posisikan bayi kita tuh tengkurap dan kita menepuk bagian punggung bayi secara pelan-pelan. Cara ini juga bisa membantu untuk melepaskan lendir-lendir yang tersumbat. Cara yang selanjutnya, kita bisa gunakan obat salin pada hidung. Salin ini tuh adalah obat semprot hidung ya, atau biasa kita sering sebut juga sebagai nasal spray. Obat ini itu aman untuk bayi, balita, sampai orang dewasa. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi produksi lendir yang menyumbat hidung. Gunakan nasal spray ini saat bayi berbaring, terus kita semprot 2-3 kali di setiap hidung. Ada juga salin yang berbentuk tetes, jadi ini juga bisa ditetesin di hidung bayi untuk melegakan lendir-lendir dan mengurangi produksi lendir yang berlebih. Setelah diteteskan 2-3 tetes pada setiap hidung, setelah 60 detik biasanya nanti bayi itu akan bersin atau batuk dan lendir itu kayak akan keluar. But again, kalau misalnya kalian gak gitu yakin, kalian bisa konsultasiin dulu ke dokter anak sebelum kalian membeli nasal spray. Pastiin nasal spray yang kalian beli itu udah cocok dan juga sesuai dengan standar dokter. Cara yang selanjutnya, dan ini menurut aku adalah cara yang paling mudah dan juga paling ampuh untuk mengatasi pilek pada bayi, itu adalah dengan cara menyedot ingus menggunakan Dove Strange. Penyedot ingus ini itu menurut aku sangat efektif untuk mengeluarkan lendir pada hidung bayi yang tersumbat. Ini bisa digunakan bersamaan dengan nasal spray karena kita bisa bantu untuk menyedot ingusnya kalau misalnya, apalagi misalnya bayinya tuh kayak belum bisa bersin sendiri atau susah gitu untuk bersin, susah untuk keluar, kita bisa bantu dengan cara menyedot ingusnya atau lendirnya itu untuk keluar. Cara ini tuh cocok banget untuk newborn dan bayi yang di bawah 6 bulan.
Tapi aku biasanya tetap pakai ini tuh sampai anak aku kayak usia 1 tahun, karena biasanya dalam usia 1 tahun tuh mereka juga masih susah untuk mengeluarkan lendir sendiri. Jadi aku tetap bantu dengan menggunakan penyedot ingus ini. Ini aku juga udah pernah mention ya, kalau ini adalah alat yang kalian harus punya, wajib ada di rumah, atau untuk kalau misalnya kayak persiapan newborn gitu, kayak harus ada alat ini, karena menurut aku ini tuh adalah alat yang sangat berguna banget. Oke, jadi itu tadi beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi pilek dan hidung yang tersumbat pada bayi. Pastikan juga bayi kalian selalu terhidrasi. Kalau misalnya untuk yang newborn, kita bisa rajin untuk menjemur dan memberikan ASI. Ini akan cepat banget membantu dalam mengatasi pilek. Dan juga pastikan udara di sekitar rumah, kamar bayi itu selalu bersih, terbebas dari asap rokok dan debu, karena ini juga dapat mengiritasi pernapasan bayi. Meskipun ini adalah kondisi yang normal, yang biasa banget menyerang bayi, dan juga ini akan sembuh dengan sendirinya, tapi kalau misalnya kondisinya itu nggak kunjung membaik dan ada demam tinggi, nafasnya itu jadi cepet, bahkan kehilangan nafsu makan yang nggak bisa dikasih asupan makan sama sekali, itu harus diperhatikan dan langsung harus cepat dibawa ke dokter. Semoga video ini dapat membantu kalian, dan jangan lupa untuk like dan share juga ke teman-teman kalian ya. And that's it for my video. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye bye.